Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, langsung saja. Kemarin atau tadi malam di rumah kira-kira sudah belajar atau belum materi apa yang akan dipelajari pada hari ini? Sudah belajar? Sudah. Ya. Materi apa yang akan dipelajari? Karena gugur minggu sebelumnya, materi apa yang akan dipelajari pada hari ini? Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Ya. Jadi materi pada hari ini yang saya jelaskan yakni tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, materi yang akan dipelajari pada hari ini yakni tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Mengapa demikian? Jadi pondok pesantren yang ada di Indonesia ini memiliki peran sebagai sarana dakwah. Karena melalui pondok pesantren, maka para ulama ataupun para dai bisa menyampaikan ilmu yang mereka miliki kepada para jamaah atau kepada para santri melalui adanya pondok pesantren yang ada di Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan, yang A tentang apa? Pondok pesantren dalam pendidikan Islam. Pondok pesantren keislaman dan keaslian. Ya, pendidikan pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian. Nah, mengapa demikian? Pondok pesantren dikatakan sebagai pondok pesantren keislaman dan keaslian. Jadi, pondok pesantren memiliki ciri khas tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian, di mana pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam yang memiliki sifat orisinal. Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan orisinal? Orisinal, apa yang dimaksud dengan orisinal? Asli. Ya, orisinal adalah asli. Maksudnya apa, Bu? Yang dimaksud sebagai orisinal. Nah, asli maksudnya bahwa pondok pesantren merupakan asli, memang berasal dari Indonesia itu sendiri. Berasal dari negara Indonesia, bukan berasal dari wilayah lain. Kemudian yang B, yang kedua apa? Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Ya, pesantren sebagai sarana dakwah ya. Jadi pesantren ini bisa dijadikan sebagai sarana dakwah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pondok pesantren dapat digunakan oleh para dai ataupun para ulama untuk menyampaikan dakwahnya kepada para jamaah ataupun kepada santrinya. Nah, komponen pokok dari pesantren itu sendiri ada 6. Ya, komponen pokok pesantren ada 6. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan salah satu? Coba Nabila. Komponen yang pertama apa? Kiai. Kiai. Betul.
Komponen yang pertama adalah kiai. Dua, kira-kira apa Bella? Santri. Santri ya. Yang kedua adalah santri. Komponen yang kedua adalah santri. Tiga adalah masjid. Empat apa? Pondok. Empat pondok. Lima? Kitab kuning. Lima kitab ya. Kitab kuning. Kemudian enam adalah metode pengajaran. Kitab kuning. Metode pengajaran. Oke, nah pondok pesantren ini memiliki beberapa komponen pokok, yakni memiliki 6 pokok pembelajar, 6 pokok ya, komponen pokok dari pesantren. Yang pertama adalah kiai. Siapakah kiai itu? Kiai adalah orang yang memiliki ilmu dan yang akan menyampaikan ilmunya kepada para santri di pondok pesantren. Ya, jadi kiai ini memiliki tugas sentral. Nah, apa itu tugas sentral dari seorang kiai? Nah, selain sebagai pengajar, seorang kiai juga sebagai pengasuh dari yayasan. Ya, jadi yang kalian tahu kira-kira kiai di pondok pesantren apakah hanya mengajar saja atau tidak? Nah, ya. Jadi kiai yang ada di pondok pesantren itu sebagai pengajar dan juga sebagai pengasuh ya. Ya. Selain sebagai pengajar juga sebagai pengasuh ya. Nah, seorang kiai ini biasanya mereka mendapat julukan kiai karena dari karomah ya, bisa juga karena karomah atau juga karena rasa hormat dari masyarakat sekitar ya. Julukan kiai ini diberikan kepada seorang ustadz. Karena kan tidak semua. Apakah semua orang yang ada di desa ini atau di wilayah ini dipanggil kiai? Tidak. Nah, kan tidak mungkin semua orang yang ada di wilayah dipanggil kiai. Tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang disebut sebagai kiai. Dan ketika kiai memiliki seorang anak, biasanya anak dari seorang kiai itu disebut apa? Nora. Atau selain Nora juga apa lagi nama lain? Gus ya. Gus artinya berarti bagus ya. Jadi anak dari seorang kiai itu disebut sebagai Nora ataupun Gus. Kenapa mereka tanpa harus kita menyuruh? Ayo kita panggil, misalkan anaknya kiai itu kita panggil Nora. Tanpa harus kita seperti itu, tanpa harus bermusyawarah kepada masyarakat. Tetapi dengan sendirinya masyarakat itu memanggilnya Nora ataupun Gus, karena mereka menghormati bahwa mereka adalah keturunan dari seorang yang mulia, sehingga julukan atau panggilan yang diberikan atau yang dilontarkan juga julukan yang mulia. Kemudian komponen yang kedua yaitu santri. Nah, siapakah santri ini? Santri adalah peserta didik yang ada di dalam pondok pesantren. Kalau di sekolah kan bisa dikatakan sebagai murid atau siswa. Nah, kalau di pondok pesantren ini adalah santri ya, peserta didik. Jadi peserta didik yang ada di dalam pondok pesantren itu dinamakan sebagai santri. Komponen yang ketiga adalah masjid. Nah, masjid ini merupakan sarana fisik ya. Sarana fisik merupakan sarana fisik yang digunakan sebagai tempat peribadatan dan juga tempat pusat pendidikan. Kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para santri di pondok pesantren? Ngaji kitab kuning. Ngaji kitab kuning. Selain itu apa lagi? Sekolah diniyah. Jadi banyak berbagai pusat kegiatan di pondok pesantren yang bisa dilakukan di masjid. Ya, bisa mungkin ada beberapa pondok pesantren yang mendirikan sekolah, ini adalah sekolah madin. Tetapi secara istilahnya di sini disebut sebagai
masjid ya, masjid atau musola yang digunakan sebagai tempat ibadah, baik itu nantinya sholat berjamaah ataupun ngaji kitab dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pondok atau asrama. Nah, pondok atau asrama ini merupakan tempat tinggal seorang santri ketika menempuh pendidikan di pondok pesantren. Mengapa mereka harus disediakan tempat? Karena mereka kan menginap di pondok pesantren ya. Mereka menginap, tidak pulang. Biasanya kalau pondok pesantren biasanya santri itu pulang dalam 1 tahun bisa 1 kali. Kemudian bisa ada juga yang 2 kali pulang dalam 1 tahun. Setiap pesantren memiliki karakter yang berbeda-beda ataupun peraturan yang berbeda-beda. Nah, jadi pondok ini adalah sebagai tempat tinggal ya, tempat tinggal peserta didiknya. Kemudian yang kelima adalah kitab kuning. Nah, kitab kuning ini merupakan materi ataupun kurikulum pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Nah, setiap pondok pesantren yang ada mesti itu melakukan kajian kitab kuning ya. Nah, kitab kuning nanti di dalamnya kan kitab kuning itu kan di dalamnya itu Arab ya, tulisan Arab, akan tetapi tidak terdapat harokat dan juga tidak terdapat makna di dalamnya ya. Dan untuk membaca kitab tersebut memerlukan keterampilan ya, atau memerlukan pendidikan tersendiri, yaitu pendidikan atau pembelajaran nahwu sorof untuk bisa membaca kitab kuning tersebut. Nah, kitab gundulan atau biasa disebut kitab gundulan nantinya akan diartikan ketika pelaksanaan ngaji kitab ya. Biasanya kalau di pondok pesantren ngaji kitab itu dilakukan pada waktu apa saja kira-kira? Ba'da subuh. Kemudian yang kedua ba'da duhur. Kemudian ba'da asar dan juga ba'da isya. Nah, kenapa tidak ba'da maghrib? Nah, ba'da maghrib ya. Biasanya pada ba'da maghrib setelah sholat jamaah kemudian zikir nantinya diisi dengan ngaji Al-Quran, bukan lagi ngaji kitab. Kalau ba'da maghrib nanti baru setelah ba'da sholat isya, setelah zikir, setelah kegiatan yang lainnya baru dilanjutkan dengan pengajian kitab kuning. Nah, kemudian yang terakhir, komponen yang terakhir di sini adalah metode pengajaran. Nah, metode pengajaran ini ada yang sorogan ya, dan juga ada gandongan dan lain sebagainya. Jadi metode pengajaran yang dilakukan itu yang digunakan berbeda-beda ya. Ada sorogan, ada juga gandongan. Nah, materi yang ketiga tentang apa ya kira-kira ya? Ya, pondok pesantren sebagai pencetak para dai. Ya, jadi pondok pesantren sebagai pencetak para dai. Mengapa demikian? Ya, karena para dai di Indonesia yang ada di Indonesia sebagian besar itu merupakan lulusan dari pondok pesantren. Jadi pondok pesantren tidak hanya memiliki peran sebagai sarana dakwah saja, akan tetapi sebagai pencetak para dai, sehingga nantinya para dai itu tidak kaku ketika menghadapi masyarakat ya. Tanpa pendidikan terlebih dahulu, apa mungkin seorang dai atau seorang ulama itu tiba-tiba berceramah di depan masyarakat umum? Tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin kiai langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di atas pentas. Kira-kira apa yang akan disampaikan nantinya ya? Kan harus melalui pendidikan dulu di pondok pesantren ya. Karena apa? Nanti di pondok pesantren diajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu keislaman akan diajarkan di pondok pesantren, sehingga para dai nantinya itu bisa dengan mudah berhadapan dengan
masyarakat. Ya, banyak para dai di Indonesia ini ya. Nah, di Indonesia ini tersebar di berbagai wilayah, ada banyak pondok pesantren yang dari dulu hingga kini masih tetap berdiri. Yakni ada 10 pondok pesantren ya. 10 ponpes yang sampai saat ini tetap berdiri ya. Ada yang bisa dibuka satu, ponpes apa? Tegasari. Ponpes Tegasari ya. Kemudian 2 ponpes Al-Hamdaniyah ya. Pondok Al-Hamdaniyah. Al-Hamdaniyah. Kemudian 3 ponpes Sidogiri. Ponpes Sidogiri. 4 Pondok Tremas ya. 5 Darussalam Banyuanyar. Ponpes Darussalam Banyuanyar. Dan seterusnya ya, 6, 7, 8 sampai 10 bisa dilihat sendiri pada buku ya. Bisa dilihat sendiri pada bukunya. Nah, beberapa pondok pesantren yang ada di wilayah Indonesia, yakni di wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Ya, jadi ini beberapa pondok pesantren yang sampai saat ini masih tetap berdiri dari dulu sampai saat ini, yakni berada di wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Nah, diantaranya adalah Ponpes Tegasari, Ponpes Al-Hamdaniyah, Ponpes Sidogiri, Pondok Tremas, Ponpes Darussalam Banyuanyar dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita dari salah satu pondok pesantren saja ya. Mungkin saya harus menjelaskan masing-masing pondok pesantren, 10 pondok pesantren saya jelaskan satu-satu. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, bisa dibaca sendiri. Nah, salah satunya saya akan menjelaskan pondok pesantren silsilah berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, Pondok Pesantren Sidogiri ini berdiri sejak tahun 1918 yang didirikan oleh Kiai siapa kira-kira, ada yang tahu? Tidak tahu. Sayyid Sulaiman ya. Nggak tahu, Bu. Sayyid Sulaiman. Jadi Pondok Pesantren Sidogiri ini berdiri sejak tahun 1918 Masehi oleh Sayyid Sulaiman. Nah, di mana Pondok Pesantren Sidogiri ini berada di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, ponpes ini awalnya dulunya adalah area hutan yang luas yang masih belum terjamah sama sekali oleh manusia. Nah, kemudian Sayyid Sulaiman ini mempunyai ide atau inovasi untuk mendirikan suatu pondok pesantren yang dinamakan Pondok Pesantren Sidogiri, dibantu oleh para santri dan juga oleh menantunya, di mana mereka semuanya ini melakukan babat alas selama 40 hari. Jadi mereka semua itu melakukan babat alas karena area yang akan ditempati atau yang ditempati Sidogiri saat ini dulunya adalah area hutan yang luas yang masih belum terjamah oleh manusia. Jadi mungkin dari kira-kira apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami atau belum? Bisa ya? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Pinter semua muridnya Ibu ya. Tidak ada pertanyaan, dijelaskan langsung nyetor. Nanti dikasih PR ya. Nanti dikasih PR, besok dikumpulkan ya. Kira-kira nanti saya dengan adanya PR bisa melihat. Oh ya, katanya tadi di kelas Nabila ditanyakan paham Bu ya. Saya lihat nanti tugasnya ya. Jadi
Saya lihat tugasnya apakah memang benar-benar paham atau tidak ya. Jadi itu saja sekilas tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dari kalian, itu saja materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebelum diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa seperti sebagaimana kita setiap harinya berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wafa'na